Perkenalkan, nama saya Seno Arisandi, nomor induk mahasiswa 0553922704 UPPB Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas 2 basis data terkait pembuatan database pada MySQL sesuai dengan panduan pada buku dan juga tugas 2 yang diberikan. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini kita akan mulai untuk XAMPP-nya. Jadi kita akan start untuk MySQL dan Apache-nya. Kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan buat database baru dengan nama rumah sakit. Kita ketikkan rumah sakit, lalu klik create. Nah, di sini kita akan buat tabel yang pertama, yaitu tabel administrator. Nah, tabel administrator ini kita buat sebagai 3 kolom. Yang pertama adalah ID admin berupa integer, ya. ID admin ini harusnya berupa integer. Kemudian untuk length-nya kita buat 3. Lalu untuk ID admin ini juga seharusnya dia menjadi primary key, makanya kita pilih indeksnya sebagai primary, klik go, lalu klik centang. Kemudian kita isikan nama admin. Ini kita berikan tipenya varchar dengan length-nya 30. Kemudian kita tambahkan lagi kolom waktu jaga. Untuk waktu jaga ini kita isikan juga varchar dengan panjang 100. Oke, kita klik save. Kemudian kita buat lagi tabel yang kedua, yaitu tabel dokter. Kita buat tabel dokter. Untuk tabel dokter ini dia ada 7 kolom, sehingga nanti akan kita tambahkan, ya. Kita tambahkan 3 agar dia menjadi 7. Kita tambahkan 3. Oke. Nah, lalu di sini kita isikan yang pertama adalah ID dokter. Dia bentuknya tipenya juga integer dengan length value-nya 3 sebagai primary key, lalu klik centang. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita isikan dengan nama dokter. Untuk tipenya kita buat sebagai varchar dengan panjang 30, length-nya kita isikan 30. Kemudian selanjutnya kita buat kolom alamat dokter. Ini juga varchar dengan panjang dia kita isikan 100. Untuk kolom selanjutnya adalah tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini kita buat datanya sebagai date tanpa length atau values. Kemudian kita isikan nomor HP untuk kolom berikutnya dengan tipe varchar, length value-nya kita buat sebagai 15. Nah, untuk kolom selanjutnya ada kolom spesialis. Ini juga kita buat sebagai varchar juga, ya, dengan panjang 15. Dan yang terakhir adalah waktu kerja. Waktu kerja ini kita berikan juga tipenya sebagai varchar, lalu length-nya 100. Nah, itu untuk data tabel dokter. Nah, untuk tabel yang lain akan saya percepat, ya. Oke, jadi setelah untuk tabelnya kita buat, maka sekarang kita lanjut untuk membuat relationship antar tabelnya. Kita masuk ke bagian designer. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, dia
buat menjadi bersegmen-segmen ya. Nah, di sini kita akan lanjut untuk membuat relationship. Namun sebelumnya, sebelum kita membuat relationship, pada bagian table, nah ini kita ubah dulu jadi more index, terutama untuk ID yang akan dihubungkan. Di sini di dokter admin adalah ID dokter dan ID admin, kita ubah menjadi index. Kemudian pada bagian tabel daftar itu, pada bagian ID pasien kita ubah menjadi index, dan juga untuk ID admin juga kita ubah more index. Oke. Dan terakhir untuk tabel pasien dokter itu kita ubah pada bagian ID dokter dan juga ID pasien. Nah, ini agar nanti kita bisa membuat relationship antar tabelnya ya, sesuai dengan ID-ID yang ada. Nah, di sini pertama kita akan buat untuk pasien dokter dengan ID pasien, kita sambungkan dengan ID di tabel pasien dokter. Kemudian selanjutnya kita buat relationship antara pasien dengan daftar based on ID pasien. Klik cascade, oke. Nah, untuk selanjutnya ini saya percepat juga ya. Setelah seluruh tabel ini terrelasi sesuai dengan panduan, maka kita akan lanjut untuk coba menambahkan data pada tabel pasien. Jadi kita masuk dulu ke bagian database rumah sakit, kita masuk ke pasien. Ini bisa kita tambahkan via MySQL, tapi kita dapat juga berikan insert via PHP MyAdmin. Nah, di sini kita isikan Sandi, alamat Jakarta, untuk jenis kelamin 1 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, kita isi juga untuk field penyakitnya. Ini kita isikan saja pilek. Oke. Pilek batuk. Oke. Nah, kemudian kita klik go. Maka datanya akan tersimpan di tabel pasien. Kita cek ya, tabel pasien. Nah, muncul Sandi Jakarta 1 penyakit pilek batuk. Nah, sekarang akan kita coba lagi untuk menambahkan data pasien lain. Kita klik insert. Nah, untuk yang pasien kedua kita isi Mira dengan alamat Bekasi, jenis kelaminnya perempuan, maka diisi 2. Nah, untuk penyakitnya insomnia, klik go. Kita lihat kembali pasien, ya semuanya masuk, Sandi dan Mira. Kemudian kita insert lagi untuk Seno dengan alamat pasien Bekasi, jenis kelamin laki-laki, penyakitnya kita isikan saja radang dan juga batuk. Oke, kita isikan radang dan batuk, klik go. Nah, kita tambahkan lagi satu lagi untuk Rani. Nah, alamat pasien Jakarta, kemudian jenis kelaminnya 2 perempuan. Untuk penyakit kita isikan juga dia demam dan pusing kepala. Kita klik go. Nah, maka sekarang harusnya kita sudah memiliki 4 data pasien dalam tabel pasiennya dengan ID pasien 1 sampai 4. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan manipulasi melalui SQL. Nah, di sini kita akan coba untuk memfilter berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi kita akan memfilter untuk jenis kelamin laki-laki. Seharusnya dihasilkan 2 ya. Ya, betul, jenis kelaminnya berdasarkan jenis kelamin datanya 2. Kemudian jenis kelaminnya yang perempuan juga kita cross check kembali ya. Lakukan filter.
Kemudian kita coba untuk melakukan delete via GUI-nya. Nah, untuk data ID pasien 2 Mira sudah terdelete ya. Kita coba insert kembali satu data tambahan untuk pasien dengan nama Rina, alamat Depok, jenis kelamin 2, perempuan, penyakitnya flu dan batuk. Oke, kita simpan. Maka untuk datanya sekarang kembali menjadi 4 ya. Jadi itu untuk praktek 2 basis data. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.